Selamat pagi, salam sehat. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana pagi ini kita bangun dari tempat pembaringan setelah kita beristirahat semalam. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah mendengarkan firman Tuhan melalui siaran Kalimbuang Boba Gereja Toraja Jemaat Lanraki Biringkanaya, hari Kamis 17 September 2020. Firman Tuhan terambil dari dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum membaca firman Tuhan, mari berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga. Pada pagi hari yang indah ini, kami boleh nikmati karena kasih dan anugerah Tuhan telah menyertai dan memelihara kehidupan kami semalam lamanya. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan melalui siaran Kalimbuang Boba. Mari Tuhan, Engkau akan menguasai hati dan pikiran kami, agar kiranya kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini boleh mengambil tempat yang terbaik dalam hati dan pikiran kami, dan menuntun mengarahkan kehidupan kami sehari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami hamba-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita terambil dari dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Itulah 3 ayat pembacaan kita pada pagi hari ini. Dari 3 ayat pembacaan kita yang terambil dari dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11, diberi tema dari Elia ke Elisa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Elia adalah abdi Allah atau seorang nabi. Elia banyak sekali menghadapi pergumulan, tantangan, melawan raja-raja. Elia memiliki banyak anak buah, pengikut, tetapi hanya satu yang dia pilih, yaitu Elisa sebagai pengiringnya. Elisa masih sangat muda, tetapi sangat dewasa dalam bertindak dan berbuat. Begitu setia mendampingi Elia kemanapun Elia pergi. Elia dan Elisa sangat menguatkan saat menghadapi masa-masa sulit. Elisa adalah orang yang berintegritas, patuh, dan taat. Mereka memiliki komitmen yang begitu kuat dalam mengiring Elia. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Elia dan Elisa sangat karib. Elia sudah mengetahui bahwa tidak lama lagi dirinya diangkat oleh Tuhan ke surga. Elia tidak mau meninggalkan begitu saja Elisa. Bukankah Elisa dengan setia mengiring dia kemanapun Elia pergi? Maka berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu
sebelum aku terangkat daripadamu." Elisa pun juga mengetahui kalau Elia sudah hampir tiba saatnya diangkat oleh Tuhan. Tapi Elisa tetap diam dan tidak meminta apa-apa sebelum diberi kesempatan. Elisa menjawab Elia sewaktu ditanya, "Apa yang engkau minta daripadaku?" Elisa tidak meminta kekayaan, tidak meminta harta, kedudukan, dan sebagainya. Tetapi Elisa meminta, yaitu, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Permintaan Elisa tersebut sangat sukar, sebab bukan hak Elia yang mengurapi, tetapi Tuhan. Pada saat itulah Tuhan mendengar permintaan Elisa, sehingga mereka terbuka matanya, dapat melihat Elia diangkat oleh Tuhan. Dan pada saat itulah terjadi seperti permintaan Elisa. Elisa mendapat warisan dari Elia menjadi abdi Allah, sanggup dan mampu melanjutkan pekerjaan Elia memimpin bangsa Israel. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana tentang kita? Bagaimana tentang saudara-saudara di dalam mengiring Yesus? Adakah kita memiliki komitmen di dalam diri kita, mengangkat tugas dan tanggung jawab kita dengan benar, takut akan Tuhan, atau hanya lambang saja? Sekiranya saudara dan saya ditanya, seperti Elia meminta kepada Elisa, "Apa yang hendak kulakukan kepadamu?" Apa yang menjadi jawaban kita? Apa yang menjadi jawaban saudara-saudara dalam situasi sulit seperti ini, pandemi COVID-19? Mungkin saja saudara dan saya meminta uang, makanan, pekerjaan, serta harta benda yang banyak, tanpa disadari bahwa kesemuanya itu hanya sementara, sekejap bisa hilang. Itulah kita selalu menuntut berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Elisa yang begitu gigih setia mengiring Elia sampai pada akhirnya mereka tidak menuntut apa-apa kepada Elia sebelum Elia meminta kepadanya. Begitu juga firman Tuhan mengatakan pada Matius 6 ayatnya yang ke-33, mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan akan disiapkan, tetapi lakukanlah itu. Matius 6 ayat 33. Begitu Elisa tidak serta-merta menerima warisan dari Elia. Tuhan memperhitungkan ketaatan, ketulusan Elisa mengiring Elia. Akhirnya permintaan Elisa dikabulkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Sesaat yang lalu Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Bapa di surga, janganlah keraskan hati kami Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama menjadi kekuatan iman dan percaya bagi diri kami dalam mengiring Engkau di dalam Yesus Kristus di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan Bapa kami di surga, serta dan pimpinlah ya Tuhan kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas pekerjaan kami masing-masing. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami, berkati ya Tuhan juga akan pendeta jemaat kami ya Tuhan di Jemaat Lanraki Biringkanaya, bahkan seluruh majelis ya Tuhan pelayan yang ada. Tuhan kiranya berkati kami semua, agar kiranya kami boleh mengangkat tugas dan pekerjaan kami dengan takut akan Tuhan. Bukan hanya lambang saja ya Tuhan, tapi sungguh-sungguh ya Tuhan Allah kami boleh mengiring Yesus dengan kesungguhan hati. Tuhan Bapa di surga, inilah doa dan ungkapan syukur yang senantiasa kami naikkan kepada Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.